Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Gina Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. NIM 241011115. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang soal UTS serta jawabannya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah mata kuliah atau bidang studi yang mengkajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Yang A. Manusia sebagai makhluk sosial. Membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma dan nilai-nilai sosial. B. Struktur sosial. Mempelajari tentang organisasi masyarakat termaksud kelas sosial, stratifikasi, institusi dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. C. Kebudayaan. Melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. D. Perubahan sosial. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. E. Masalah sosial. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. 1. Pemahaman masyarakat. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. 2. Analisis kritis. Membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. 3. Pengembangan empati. Membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. 4. Persiapan untuk studi lanjut. Menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Soal yang keempat, jelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam konteks sosial, individu tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat karena individu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Soal yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Masyarakat terbentuk dari berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara yang semuanya memiliki peran dalam membentuk identitas sosial dan budaya. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. A. Interaksi sosial. Individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Melalui interaksi ini, individu dapat berkomunikasi, beradaptasi, dan membantu identitas sosial. B. Sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. C. Peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Peran ini terkait dengan status sosial individu, misalnya sebagai anak, orang tua, pekerja, atau anggota komunitas. D. Pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat membentuk
perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. Norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat seringkali menjadi panduan bagi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Pengaruh individu terhadap masyarakat. Sebaliknya, individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat melalui inovasi kesimpulan atau gerakan sosial. Individu dapat mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial, karena melalui interaksi ini, masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Soal yang ke-8. Jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif atau membangun. A. Kerjasama. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. B. Akomodasi. Proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termaksud melalui kompromi, mediasi, atau arbitrase. C. Asimilasi. Proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Akulturasi. Proses penerimaan dan penyelesaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Soal yang ke-9, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif atau memecah. A. Persaingan. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama, seperti kekuasaan, profesi, atau sumber daya. B. Konflik. Bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan. C. Kontravensi. Bentuk interaksi yang bersifat menentang atau menentang secara diam-diam, seringkali tanpa disertai dengan kekerasan langsung. Soal yang ke-10, jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh satu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka satu sama lain. Soal yang ke-11, jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Soal yang ke-12, jelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh satu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Soal yang ke-13, jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan alam, teknologi,
serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. 3. Sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat, seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat teknologi dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti perumahan, pakaian, dan alat-alat kerja. 5. Sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. 6. Sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup ini. Bisa agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. 7. Kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Soal yang ke-14, jelaskan fungsi-fungsi kebudayaan. A. Identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari satu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. B. Pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman dan perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. C. Pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. D. Pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. E. Pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. F. Alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Soal yang ke-15, jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi, serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Status sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Soal yang ke-16, jelaskan komponen-komponen struktur sosial. 1. Struktur sosial. Pengertian. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang sering kali melakukan hak dan kewajiban serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bersifat aktibat atau diperoleh sejak lahir, atau ekstrovert atau dicapai melalui usaha. Contohnya, status sebagai anak, orang tua, pelajar, pekerja. 2. Peran sosial. Pengertian peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Contohnya, peran sebagai guru, peran sebagai dokter, dan peran sebagai teman. 3. Kelas sosial. Pengertian kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan
faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Contohnya, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. 4. Kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan individu yang sering berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Contohnya keluarga, teman dekat, komunitas, tim olahraga, kelompok organisasi. 5. Institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya keluarga, pendidikan, agama, ekonomi dan pemerintah. 6. Norma dan nilai sosial. Pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Contohnya norma kesopanan dan nilai kejujuran. Soal yang ke-17. Jelaskan fungsi struktur sosial. 1. Mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. 2. Menjaga keteraturan dan stabilitas dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas. Struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerjasama. 3. Mempermudahkan sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. 4. Menentukan akses dan sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. 5. Mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. 6. Menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial, seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Soal yang ke-18. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Soal yang ke-19. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberi panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Lembaga sosial juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong integrasi dalam masyarakat. Soal yang ke-20. Jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. A. Sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya keluarga dan sekolah. B. Pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat, contohnya sistem hukum dan agama. C. Penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan pelayanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya rumah sakit, lembaga pendidikan, kesejahteraan sosial. D. Penggarapan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan.
dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Contohnya sistem peradilan dan kepolisian. Integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya acara komunitas, organisasi sosial. Perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.